pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari program studi pendidikan akuntansi kelas B Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 3 kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Hardiana dengan NIM 210902500021. Perkenalkan, nama saya Ani Nurainur dengan NIM 2109020000. saya sendiri bernama Yusriani dengan NIM 210902501017. Perkenalkan, nama saya Ibni Frida dengan NIM 210902501018. Perkenalkan, nama saya Mustafa dengan NIM 2109025010. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah profesi kependidikan. Dan dalam video kali ini juga kami akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami buat mengenai masalah-masalah dalam uji kompetensi guru. Untuk itu, simak penjelasan dari kelompok kami. Jika kita bicara tentang masalah, maka ada beberapa masalah yang dihadapi oleh guru dalam melakukan uji kompetensi guru atau UKG. Dalam hal ini, pembahasan ini kami akan mengambil salah satu masalah, yaitu masalah kompetensi guru. Diketahui bahwa standar kompetensi guru meliputi 4 kompetensi utama, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi sosial, dan yang ketiga adalah kompetensi kepribadian, dan yang terakhir atau yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, dari keempat kompetensi guru di atas, salah satu di antaranya dinilai masih menjadi masalah di kalangan guru, yaitu kompetensi pedagogik. Misalnya, guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal, dan dari masalah tersebut dapat mempengaruhi rendahnya nilai dalam uji kompetensi guru. Nah, sebelum kita membahas masalah tersebut, kita perlu mengetahui dulu apa itu uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru merupakan tes yang mengukur penguasaan materi, ajar dan metode pembelajaran pada mata pelajaran di jenjang pendidikan tertentu, dan merupakan persyaratan minimal seorang guru untuk dapat mengajar. Dan juga, uji kompetensi guru memiliki kedudukan sebagai sarana kualifikasi untuk guru itu sendiri sebagai tenaga profesional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Maka sangat dibutuhkan peran serta pendidik yang profesional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kondisi dan situasi yang ada menjadi sebab masing-masing guru memiliki perbedaan dalam penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Oleh karena itu, ada 2 sasaran yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur profesionalisme guru secara akademis dan non-akademis. Pengukuran akademis dilakukan secara rutin setiap tahun, yaitu dengan menyelenggarakan uji kompetensi guru atau UKG, dan pengukuran non-akademis dengan melakukan penilaian
terhadap kinerja guru. UKG secara rutin telah dilakukan sejak tahun 2014 bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru. Tujuannya untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Pelaksanaan UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Dan salah satu masalah yang terjadi ialah kompetensi pedagogik dan berdampak pada rendahnya nilai UKG. Kompetensi pedagogik sendiri merupakan kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan praktis dalam pembelajaran, seperti kemampuan mengelola pembelajaran, perencanaan, dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Hal ini dipertegas lagi jika harus merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi. Maka, rendahnya penguasaan guru atas kompetensi pedagogik mengungkapkan bahwa guru tidak cukup kompeten atas beberapa subkompetensi. Yang pertama, kurang menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Dilihat dari rendahnya nilai UKG, guru tidak dapat menguasai karakteristik atau kepribadian peserta didiknya, sehingga hal tersebut dapat menghambat UKG dan proses pembelajaran peserta didik. Kedua, kurang menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga, kurang mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang yang diampu. Selanjutnya, yang keempat yaitu kurangnya memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Diketahui bahwa tidak semua guru paham dalam menggunakan teknologi, tapi pada saat ini apalagi situasi pandemi COVID-19, guru mau tidak mau diharuskan untuk mengetahui teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk melakukan proses pembelajaran dengan peserta didiknya. Dan yang terakhir, kurang menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Hal ini juga merupakan salah satu masalah karena guru tidak memberikan penilaian hasil belajar atau feedback kepada peserta didiknya, sehingga semangat peserta didik dalam mengerjakan tugas juga menurun sebab tidak memiliki penilaian atau evaluasi dari tugas yang mereka kerjakan. Dilihat dari masalah-masalah yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik, kita harus memberikan solusi untuk mengatasi masalah dalam uji kompetensi guru atau disingkat dengan UKG, khususnya dalam masalah kompetensi pedagogik, serta untuk lebih meningkatkan kompetensi pedagogik seorang guru maupun untuk calon guru. Solusi yang pertama yaitu dengan meningkatkan peran musyawarah mata pembelajaran atau yang disingkat dengan MGMT dan kelompok kerja guru disingkat dengan KKG, serta mendorong guru untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan MGMT dan KKG atau kegiatan pelatihan lainnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru dalam kelompok masing-masing, menyatukan terhadap kekurangan konsep makna dan fungsi pendidikan, serta pemecahan terhadap kekurangan yang ada. Di samping itu juga untuk mendorong guru untuk melakukan dengan baik, sehingga membawa mereka ke arah peningkatan kompetensinya.
Nah, selanjutnya solusi yang kedua ialah mengikuti kursus kependidikan. Mengikuti kursus dapat membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan profesi mengajar dan juga menambah keterampilan guru dalam melengkapi profesi mereka. Dengan mengikuti kursus, guru diarahkan ke dalam dua hal. Yang pertama sebagai penyegaran dan yang kedua sebagai upaya untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan juga untuk mengubah sikap tertentu. Dengan demikian, diharapkan guru dapat mengikuti kursus yang berkaitan dengan dunia kependidikan. Misalnya, kursus keterampilan atau percakapan hidup atau life skill, seperti kursus komputer, elektro, jurnalistik atau kepenulisan, bahasa asing, maupun kursus kepribadian. Solusi ketiga yaitu mengadakan penataran guru. Penataran guru ini dilakukan berkaitan dengan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Mengingat tugas rutin di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas mendidik dan mengajar, maka guru perlu untuk lebih menambah ide-ide baru melalui kegiatan penataran. Baik, solusi selanjutnya yaitu pemerintah agar dapat lebih memperhatikan kembali upaya meningkatkan mutu kinerja pendidik. Solusi yang terakhir ialah memberikan penghargaan atau reward. Penghargaan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan untuk mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Nah, melalui penghargaan ini, tenaga kependidikan dirangsang untuk meningkatkan kinerja yang positif dan produktif. Penghargaan ini akan bermakna apabila dikaitkan dengan prestasi tenaga kependidikan secara terbuka, sehingga setiap tenaga kependidikan memiliki peluang untuk meraihnya. Nah, penggunaan penghargaan ini perlu dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien agar tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, itulah beberapa solusi yang telah dijelaskan untuk mengatasi masalah dalam uji kompetensi guru, khususnya masalah kompetensi pedagogik. Dan selanjutnya akan ditampilkan beberapa lampiran dari beberapa sumber tentang masalah yang kelompok kami bahas. Berikut ini dokumentasinya. Sebelumnya, pada gambar yang ditampilkan merupakan artikel dari berbagai sumber masalah yang kami bahas. Nah, pada gambar pertama terdapat bahwa pelaksanaan uji kompetensi guru difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Pada gambar kedua juga terkait dengan masalah kompetensi pedagogik. Dijelaskan bahwa hasil UKG bidang pedagogik dan profesional rata-rata kompetensi guru berkisar di angka 53,02. Capaian tersebut masih di bawah standar kompetensi minimal atau SKM yang berada di angka 55. Dan pada gambar terakhir juga menjelaskan masalah kompetensi pedagogik karena rendahnya penguasaan guru dalam kompetensi pedagogik. Itulah hasil presentasi dari kami kelompok 3 mengenai masalah-masalah dalam uji kompetensi guru. Semoga pembahasan kita tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para guru dan calon guru untuk mengikuti uji kompetensi guru selanjutnya. Dan semoga para guru dapat mengikuti uji kompetensi